Hari ini saya di kota Örebro, salah seorang warga Aceh yang tinggal di Swedia. Hari ini 8 Oktober 2020 bertepatan dengan hari Kamis. Saya berada di kota Örebro, kota ketujuh terbesar di Swedia. Bertepatan juga di hari dimulainya musim-musim gugur. Dan bisa kita lihat di sini memang belum gugur 100%, daun-daun masih ada di pepohonan. Dan juga rakyatnya memakai jaket, dan memang saya juga harus memakai jaket karena sudah mulai dingin. Cuaca sekitar 10 derajat mungkin, ataupun 7. Kalau malam mungkin mendekati sampai 5 derajat. Saya mengambil video ini sengaja untuk memperlihatkan bagaimana keadaan Swedia di masa pandemi saat ini, yang bisa dikatakan orang sangat aneh. Swedia ini seperti tidak peduli. Sebenarnya bukan tidak peduli, tapi mereka dalam melawan pandemi saat ini, kesadaran rakyat sangat diutamakan. Karena seperti diketahui, untuk mencegah pandemi itu belum ada obatnya. Jadi salah satunya pencegahan, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan juga kalau sakit duduk di rumah. Dan itu sudah dipraktikkan oleh rakyat Swedia. Oleh karena itu mereka bukannya tidak peduli, mereka mempunyai strategi sendiri dengan negara lain. Oleh karena itu kalau kita lihat di pusat kota seperti saya ini, pusat kota, saya saya bisa menjamin tidak ada seorang pun yang memakai masker. Dan nanti saya akan perlihatkan kepada saudara bagaimana rakyat Swedia di sini, dari mereka yang berjalan kaki dan bersepeda, tidak memakai masker. Kenapa? Karena mereka memang sadar bahwa untuk mencegah pandemi ini, yaitu pencegahan lebih diutamakan. Oleh karena itu ikuti saya saat ini. Sebentar lagi saya akan bersepeda, sengaja bersepeda untuk memperlihatkan bagaimana di kota Örebro ini tidak ada seorang pun warga Swedia yang memakai masker. Ya, saat ini seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Swedia dikenal sebuah negara yang aneh ataupun sangat tidak lazim melawan corona, karena mereka mempunyai strategi sendiri di mana penduduknya rata-rata bisa dikatakan tidak peduli dengan pandemi. Karena memakai masker bagi mereka bukanlah sebuah pencegahan yang efektif, karena menurut mereka, seperti saya kutip di media dan juga di media sosial, mereka berbincang bahwa untuk melawan corona itu kuncinya adalah kesadaran sendiri di mana mengikuti protokol kesehatan, bahwa ketika seseorang sakit harus tinggal di rumah selama 14 hari dan juga sering mencuci tangan, dan juga yang paling penting yaitu social distancing, menjaga jarak di antara sesama. Dan ini memang telah dibuktikan oleh Swedia sendiri. Tua muda, laki perempuan, dari politikus sampai rakyat biasa, mereka sudah terbiasa bahwa mengikuti aturan dari kerajaan mereka atau pemerintah mereka, yaitu sebuah kewajiban, apalagi saat corona saat ini. Dan ini bisa dibuktikan sendiri bahwa media internasional mengulas bahwa Swedia bisa dikatakan berhasil melawan corona ataupun pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini saya berada di kota Örebro, kota ketujuh terbesar di Swedia. Hari ini 8 Oktober, hari Kamis, di saat warganya pulang dari aktivitas sehari-hari.
Dan juga kebetulan saya hari ini ke tengah kota tersebut sambil bersepeda melihat pemandangan dan juga menikmati udara di musim gugur. Saat ini di Eropa sebagaimana diketahui sedang musim gugur. Memang belum sampai di puncaknya, masih di pertengahan musim gugur. Dan musim gugur ini nanti mungkin bulan depan, bulan November, daun-daun di pohon-pohonan mulai botak. Dan saat ini masih hijau, ada juga yang sudah berguguran sedikit. Ya, ini bisa saudara saksikan sendiri bahwa daun di musim gugur ini ataupun pepohonan masih berwarna hijau sebagian dan juga yang kuning sudah mulai berguguran. Dan memang saat ini sedang musim gugur, namun belum puncaknya musim gugur. Musim gugur itu puncaknya sekitar bulan November, dan ketika bulan Desember nanti sampai pertengahannya dipastikan bahwa daun-daun sudah mulai berguguran semua dan bisa dikatakan pohonnya sudah botak. Kemudian kalau turun salju, maka daun hijau yang kuning ini yang di depan mata saya ini nanti akan bertukar menjadi salju, putih seperti salju. Ini adalah sebuah istana di kota Örebro. Istana ini bisa dikatakan tidak ada lagi raja ataupun fungsi. Bangunan ini hanya sebagai museum bisa dikatakan, karena di dalamnya tidak ada lagi ornamen-ornamen kerajaan. Kalau dibuka, istana ini hanya sebagai tempat objek wisata, dan memang tidak ada lagi kerajaan. Monarki di Swedia hanya berlaku ataupun masih eksis di Stockholm, di mana di sana yang ada raja dan ratu dari Swedia. Dan ini hanya istana sebagai ornamen saja. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat objek wisata yang biasa dikunjungi oleh warga Swedia di saat musim panas. Kalau di saat musim gugur seperti ini, keadaannya sangat sepi karena memang tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya ada mungkin perbaikan di sana sini, karena itu pun karena di sekitar istana ini dikelilingi oleh waduk ataupun irigasi yang dulunya berfungsi untuk mengairi kota Örebro ini. Sebagai informasi, kota Örebro ini kota ke-7 terbesar di Swedia. Kebetulan saat saya mengambil video ini pada 8 Oktober 2020 hari Kamis, di saat musim gugur, di mana daun berguguran semacam berserakan, tidak ada yang membersihkannya. Namun sebenarnya bukan tidak ada yang membersihkannya, karena mereka penduduk di sini menunggu, ataupun pihak istana di sini menunggu daun semuanya berguguran, maka setelah itu akan diangkut ke tempat pembuangan daun. Ini adalah sebuah bendungan ataupun irigasi mini
di mana di sini sudah menjadi kolam bagi mereka di saat musim panas untuk berekreasi dan juga memancing. Saat saya membuat video ini, sebenarnya saya ingin mengambil angle video bagi warga Swedia yang tidak mempedulikan tentang pandemi. Maksudnya yaitu dalam tanda kutip ataupun dalam perspektif orang Asia, mereka melihat Swedia sangat lain daripada yang lain ketika melawan pandemi COVID-19. Mereka melihat strategi Swedia yang lain daripada yang lain, yaitu mereka warga Swedia sangat patuh kepada anjuran dari kerajaan mereka, dari pemerintah mereka, di mana jaga jarak, cuci tangan, dan ketika sakit maka duduk di rumah. Itu adalah kunci daripada melawan pandemi saat ini. Sebagaimana kita ketahui, Swedia ini terletak di kutub utara, dekat dengan kutub utara, dan rakyatnya juga terserang daripada pandemi ini, dan sudah ribuan warganya meninggal dikategorikan dengan serangan ataupun penyakit daripada penyebaran virus pandemi COVID-19 ini. Namun pemerintah mereka tetap komitmen. Pemerintah mereka tetap melakukan strategi di mana kesadaran sendiri kepada penduduknya yaitu yang paling diutamakan. Karena virus COVID-19 ini belum ada obatnya, belum ada anti daripada virus ini. Oleh karena itu, pencegahan dini melalui kesadaran sendiri sangat dianjurkan oleh pemerintahan Swedia. Walaupun demikian, kritik terhadap pemerintah mereka tetap dilancarkan baik di parlemen dan juga di media sosial, bahwa kadang-kadang orang mencibir bagaimana Swedia bisa melakukan strategi pandemi ini, di mana ribuan rakyatnya setelah meninggal, tetapi sampai saat ini, sampai detik ini, pada 8 Oktober 2020, rakyatnya kebanyakan patuh kepada pemerintah mereka, yaitu melalui jaga jarak, cuci tangan, dan bila sakit ataupun terkena simptom daripada COVID-19 ini, maka mau tidak mau dengan segala konsekuensinya maka harus tinggal di rumah. Dan pemerintah Swedia telah menggelontorkan ribuan kronor seperti subsidi kepada mereka yang berusaha, yang bangkrut, yang juga kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini. Itu adalah akibat daripada strategi ini, strategi yang dijalankan oleh Swedia. Walaupun demikian, sampai saat ini sekali lagi pemerintah Swedia mendapat kepercayaan dari rakyatnya untuk tetap melanjutkan strategi di mana tidak ada lockdown. Tidak ada lockdown 100%, bukannya tidak ada lockdown sama sekali, tetapi ada lockdown. Itu pun tergantung di mana dan apa. Begitu juga konsekuensi yang akan dihadapi bila sesuatu ataupun institusi, departemen di lockdown habis, maka kesemua itu akan berakibat kepada ekonomi mereka. Saat ini sesaat lagi saya akan memberikan bukti bahwa warga Swedia tidak ikut arus ataupun tidak ikut seperti negara-negara lain di mana rakyatnya mewajibkan memakai masker. Oleh karena itu, saya mengambil waktu hanya sesaat
sambil berkreasi di sore ini, di musim gugur, di saat cuaca dan udara yang sangat segar. Saya mengambil sepeda sambil berjalan juga melihat perkembangan dan pemandangan kota Örebro ini. Kota yang bisa dikatakan nomor 7 terbesar di Swedia. Bisa saudara lihat sendiri bagaimana rakyatnya yang bersepeda, yang berjalan kaki. Satu pun saya buktikan dan saya pastikan tidak ada yang memakai masker. Justru kita bila memakai masker maka akan menjadi aneh. Ini bukan rekayasa, bukan melebih-lebihkan, bukan lebay, tapi memang sebuah fakta. Oleh karena itu, saya akan bersepeda mengelilingi kota Örebro ini. Mengapa saya memilih sepeda? Karena dengan sepeda bisa santai dan juga sahabat bisa melihat sendiri bagaimana begitu santainya mereka, warga Swedia, seakan acuh tidak acuh. Dalam tanda kutip, mereka seperti tidak peduli dengan pandemi yang sedang melanda di dunia ini. Ini adalah istana kota Örebro di saat musim gugur. Jam menunjukkan sekitar pukul 5 sore, namun cuaca mendung dan juga bisa tergolong musim dingin. Dan ini bisa dilihat dari warga Swedia yang memakai jaket. Meskipun tidak jaket tebal, namun bagi kita warga Asia sudah termasuk dingin. Bahkan warga Swedia juga memakai jaket. Ini berarti sangat dingin. Ini adalah sebuah jembatan penyeberangan. Jalan ini menghubungkan maksud saya, jalan menuju dari kota tempat saya tinggal. Bila sebelah kiri jalan bisa menghubungkan ke Oslo, ibu kota Norwegia, yang tentu saja jaraknya masih ratusan kilometer lagi. Ini adalah highway. Dan di sebelah kanan ini yaitu jalan highway juga menuju ke Stockholm, ibu kota Swedia. Memang sangat sering terlihat seperti truk, yaitu transport. Memang jalan ini sering dilalui oleh transport mobil atau kendaraan besar yang menghubungkan antar negara. Di Eropa ini mereka tidak perlu paspor. Mungkin saat pandemi ini kuantitas transport mulai berkurang, namun sedikit demi sedikit kita lihat di Eropa ini pandemi mulai berkurang. Semoga situasi pandemi saat ini yang ada di Eropa, di mana trennya mulai terlihat menurun, sedikit demi sedikit memang kasus corona ini
atau pandemi ini akan hilang di jazirah Eropa ini. Semoga.